Halo semua. We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Halo Ini semua. tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Halo, selamat siang sahabat Mirai Asset. Apa kabar? Semoga sahabat Mirai Asset. Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Asset, kita selalu mempelajari hal-hal baru tentang berinvestasi agar kamu Welcome to Morning Meeting hari ini, hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 bersama saya Arina Glenda. Oke, hari ini aku ketemu dengan Pak Riki dari Mirai Asset untuk membahas Welcome to Superstock. bantuan seperti Edisi apa Superstock yang kali ini kita akan membahas Selamat datang di The Smooth. The Smooth melambangkan retail investor di Halo Indonesia. Mirai Asset, senang sekali hari ini saya Arina Glenda. Mengawali pekan ini, IHSG bergerak konsolidasi. YouTube menjadi wadah berkarya Mirai Asset Sekuritas dalam menyajikan informasi terkini melalui edukasi konten video yang mudah dipahami. Mirai Asset Sekuritas tak berhenti berinovasi dan terus mengembangkan potensi. Kami berkomitmen akan terus menyalurkan konten-konten yang menambah wawasan dan dapat diakses oleh semua orang. Kami juga bertanggung jawab atas setiap informasi yang kami berikan kepada nasabah kami. Mirai Asset Sekuritas adalah perusahaan sekuritas pertama di Indonesia yang memiliki studio digital produksi sendiri untuk menunjang produktivitas dan memastikan kualitas konten terbaik untuk nasabah kami. Bersama Mirai Asset, majukan pasar modal Indonesia.
Ya, selamat siang sahabat Mira Asset. Selamat datang kembali buat teman-teman, Bapak dan Ibu yang tadi sudah join sesi pagi bersama Pak Yudi Chen. Sekarang kita ada di sesi kedua siang ini bersama Ko Michael Yo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk partisipasi dan semua yang telah bersedia mengikuti kelas mentorship kami pada program Hot Championship Season 6. Saya ingin menginformasikan bahwa Hot Championship Season 6 memiliki total hadiah 1 miliar rupiah. Dan sahabat Mira Asset juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah setiap minggunya dan hadiah pada akhir kompetisi. Program Hot Championship Season 6 juga didukung oleh Bursa Efek Indonesia, official media partner kami Berita 1 dan Urbanesia, serta disponsori oleh Samsung. Sebelum memulai sesi mentorship hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael David, selaku host dan perwakilan tim marketing Mira Asset Sekuritas Indonesia. Kemudian telah hadir bersama kami Ibu Marta Kristina selaku moderator dan perwakilan dari tim Investment Information Mira Asset Sekuritas Indonesia. Halo, apa kabar Bu Marta? Halo Michael, selamat Sudah siang. makan siang ya Bu ya? Sudah dong. Oke. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih, udah rame di chat nih, sedang cari jodoh Mbak SCBD nih kayaknya ya. Telah hadir bersama kita di sini Ko Michael Yo sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship untuk hari ini. Halo, apa kabar Ko? Baik kok Michael. Sama-sama namanya, semoga cuannya sama ya. Sama-sama Michael. Baik, nggak bosan-bosan saya juga ingin menyampaikan sebelum kita mulai acara ini, saya akan bacakan terlebih dahulu disclaimer selama program edukasi berlangsung. Semua mentor dalam program edukasi Hot Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang Hot Championship season sebelumnya, dan terdapat seorang capital market influencer, serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mira Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mira Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Jadi Mira Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu. Dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal itu mengandung risiko-risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mira Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Apapun pokoknya yang berhubungan dengan dan berpotensi merusak kepercayaan nasabah kepada kami, baik sebagai sekuritas maupun sebagai penyelenggara Hot Championship akan menjadi perhatian serius dari kami. Mira Asset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan. Mira Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Baik, sepertinya udah sampai hafal ya, disclaimer semuanya ya. Yang sering ikut berarti udah hafal. Baik, sepertinya sudah kita akan langsung mulai saja. Rundown pada hari ini akan dibuka langsung pemaparan analisa fundamental oleh Ibu Marta Kristina, dan akan langsung dilanjutkan oleh materi mengenai topik week pertama dari Ko Michael Yo, yang kemudian akan dibuka dengan sesi tanya-jawab dan dari peserta program mentorship, dan akan dijawab langsung oleh moderator dan mentor hari ini. Sekian penjelasan dari saya, mungkin udah pada nggak sabar, waktunya udah mepet. Langsung aja saya serahkan kepada Bu Marta Kristina dan Ko Michael. Kami persilakan dan berani trading, nggak banyak daging hari ini ya. Baik, terima kasih Michael untuk pembukaannya. Dan sahabat Mira Asset, saya yakin sahabat Mira Asset udah nggak sabar lagi. Jadi hari ini kita sudah kedatangan Michael Yo. Saya panggil Michael aja boleh? Boleh dong. Asik. Jadi sahabat Mira Asset, sebelum mulai, mohon maaf ya, saya harus membawakan materi tentang fundamental. Jadi Michael, saya izin sebentar 5 menit aja untuk bawain materi tentang fundamental.
Jadi sebenarnya ini bukan materi yang fundamental seperti tadi pagi. Jadi saya hari ini untuk yang sesi kedua ini akan lebih memaparkan mengenai research report. Jadi untuk sahabat Mirai Asset, di Mirai Asset Sekuritas Indonesia, ini untuk memperoleh informasi salah satunya sahabat Mirai Asset bisa dapatkan lewat research report. Research report itu apa? Judulnya research report, maka yang bikin adalah tim riset dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Jadi, research report di Mirai Asset itu dibagi 4 macam. Jadi, sahabat Mirai Asset ada yang pertama, kita sebutnya daily report, kemudian ada strategi report, ada ekonomi report, dan ada yang keempat adalah industry and company report. Nah, di sini itu sebenarnya bukan hanya analisa fundamental aja nih sahabat Mirai Asset, tapi juga ada analisa teknikal. Kita bongkar satu persatu. Yang pertama, daily report. Jadi daily report ini seperti judulnya, ini disajikan setiap hari. Jadi setiap pagi sahabat Mirai Asset bisa membaca report ini, itu ada 2. Yang pertama namanya daily focus dan yang kedua namanya embun pagi. Isinya kurang lebih sama, beda bahasanya. Yang ini pakai bahasa Inggris, daily focus, yang embun pagi pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini ada apa aja di keduanya ini? Itu yang pertama ada market update. Kemudian ada news, ada report dari company update. Jadi nanti misalnya research-nya ada menulis suatu perusahaan, ada update dari suatu perusahaan. Nah itu juga masuk di daily focus ini dan embun pagi. Dan juga ada tentang rekomendasi secara teknikal. Jadi nanti sahabat Mirai Asset yang ingin membaca reportnya itu untuk yang harian, tadi ada 2, daily focus ataupun embun pagi. Nah, selain tadi daily, kita punya yang namanya strategi report. Nah, strategi report ini itu terbitnya 1 bulan 1 kali. Jadi membahas apa itu ada 2 macam. Yang pertama namanya Indonesia Strategi, yang kedua ini Outlook Report. Indonesia Strategi itu terbitnya 1 bulan sekali. Jadi membahas tentang saham-saham pilihan dari tim research kami itu dalam 1 bulan itu apa aja sih saham-saham pilihannya secara fundamental begitu. Nah, sedangkan untuk Outlook Report ini reportnya terbit 1 tahun sekali. Jadi itu biasanya munculnya terbitnya di akhir tahun. Bagaimana outlook untuk tahun depan seperti itu. Yang ketiga, ini yang tentang ekonomi. Ada economic report yang ditulis oleh ekonom kami. Itu ada 2. Yang pertama, makro update. Yang kedua, ada makro tracker. Makro update itu isinya tentang membahas tentang ekonomi, analisa tentang ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk yang makro tracker, baik itu ekonomi Indonesia ataupun juga ekonomi global. Jadi misalnya ada report ini biasanya terkait dengan data-data ekonomi, misalnya data ekspor import atau misalnya BI mempertahankan suku bunga. Nah, itu nanti akan dibahas di economic report ini. Dan yang keempat itu adalah industry and company report. Nah, ini yang paling banyak secara kuantiti. Jadi isinya ada apa aja, itu kita bagi jadi 3 report. Yang pertama adalah industry analysis. Industry analysis ini jadi membahas suatu industri. Misalnya kemarin lagi hype banget kan tentang batu bara ataupun oil and gas. Nah, itu ada reportnya. 1 report mengenai analisa di sektor coal atau pertambangan batu bara. Misalnya ada lagi di industri pakan ternak. Nah, itu juga ada industri analisisnya untuk khusus pakan ternak. Jadi selain membahas industri, nanti juga membahas tentang perusahaan-perusahaan yang ada di industri tersebut. Untuk company initiation, nah kalau yang company kita bagi 2, ada yang inisiasi dan juga update. Inisiasi ini adalah ketika pertama kali research menulis mengenai suatu perusahaan, maka akan disampaikan secara lengkap, mulai dari manajemennya, kemudian dari bisnis perusahaan secara keseluruhan itu akan dibahas di company initiation. Nanti setelah diinisiasi, berikutnya misalnya perusahaannya menerbitkan laporan keuangan atau misalnya melakukan akuisisi. Nah, itu nanti tim research akan menulis mengenai company update begitu. Dan sahabat Mirai Asset bisa menemukan di mana aja semua report-report ini. Jadi yang pertama, silakan sahabat Mirai Asset buka menunya di hots.miraiasset.co.id. Kemudian nanti bisa masuk ke menu stock information.
Diklik nanti ada sub menu analysis, itu untuk lihat report-report dari tim analis, dan juga sub menu market comment untuk melihat report yang harian atau daily report yang tadi embun pagi. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini bisa diperoleh secara gratis terbuka untuk siapapun. Kalau misalnya males baca, jadi nah, sahabat Mireset bisa ikut ini nih, namanya morning meeting. Setiap hari bursa di jam 8:10 waktu Indonesia Barat, ini tim research kami mengadakan, jadi akan membahas nih saham-saham, reportnya mereka, kemudian juga saham apa yang hari ini market akan seperti apa, news-news terbaru. Nah, itu bisa sahabat Mirai Asset saksikan di morning meeting di live di channel YouTube Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Jadi pastikan untuk selalu menyaksikannya jam 8:10 pagi. Dan kalau misalnya sahabat Mirai Asset mungkin agak bingung dengan report, karena kan reportnya rata-rata bahasa Inggris ya, mungkin juga dengan bahasa yang kurang familiar, nanti sahabat Mirai Asset bisa langsung saksikan videonya. Nah, di video itu nanti dijelaskan tuh report-reportnya. Jadi ada video nanti di channel YouTube Mirai Asset Sekuritas, namanya Super Stock. Nah, di situ akan membahas saham-saham ataupun ekonomi ataupun strategi nanti dari tim research kami. Jadi semuanya sudah lengkap, sudah sangat jelas ini untuk nasabah Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Akhir kata, terima kasih. Nanti kita minggu depan baru akan bahas satu persatu tentang reportnya. Oke, kalau gitu sekarang pasti udah nggak sabar lagi. Jadi silakan untuk Michael untuk memulai presentasinya. Untuk sahabat Mirai Asset yang punya pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom Q&A ya. Terima kasih. Halo? Ya, suaranya Michael? belum. Masih di mute? Suaranya masih di mute, Michael. Oke, thank you kesempatannya Bu Marta. Jadi saya cukup meyakini bahwa peserta kali ini pasti memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibanding dengan para trader-trader yang baru mulai trading, karena saya cukup yakin ketika maju ke kompetisi ini maka ya at least teman-teman udah punya bekal sebelumnya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah materi yang saya berikan pada hari ini itu mungkin agak sedikit dalam dan agak sedikit panjang, maka dari itu saya akan melakukan menyampaikan dengan agak sedikit lebih cepat. Nah, semoga teman-teman bisa nangkap ya. Jadi di judul saya itu menjadi pelukis chart, dan ini merupakan judul yang menurut saya klise atau clickbait, di mana menurut saya kita nggak akan bisa menjadi pelukis chart kecuali kita memiliki dana yang jumbo. Kalau kita memiliki dana yang jumbo yang bisa memimpin market, maka ya kita yang menggambar candle-nya. Tapi di sini yang bakal saya ajarkan adalah bagaimana kita mengikuti big fish atau mengikuti big money yang ada di market. Oke. Jadi yang sering diabaikan dalam menganalisa itu adalah chart pattern. Daripada menggunakan indikator seperti moving average, kemudian Bollinger Band, RSI, Stochastic, MACD, chart pattern itu more reliable for me. Kenapa? Karena chart pattern merupakan representasi dari pergerakan emosi manusia. Jadi ini sebagai contoh sederhana, Civic ST Law itu di tahun 1990 itu hari di mana saya setahun kemudian itu saya lahir. Itu harga OTR-nya itu 70 juta. 10 tahun kemudian, namanya mobil bekas, harganya turun terus sampai 25 juta rupiah. Wajar dong, mobil bekas udah 10 tahun. Nah, di harga 25 juta, waktu itu tuh banyak kawalan muda yang saat itu memiliki budget pas-pasan ingin meminang mobil ini. Wajar, harganya murah untuk mobil sekelas 2 pintu, itu mobil sport pada saat itu. Maka ketika diburu, harganya naik dan mendekati harga OTR barunya. Apa yang terjadi? Barang udah 10 tahun kemudian naik mendekati harga OTR terbarunya, udah wajar dong kalau dibanting lagi harganya. Sehingga harganya turun lagi. Menyentuh lagi 25 juta. Di 25 juta, Civic itu udah nggak berhenti produksi. Alias apa? Supply-nya udah nggak bisa bertambah lagi. Udah nggak lagi diproduksi, sehingga yang ada hanyalah demand yang bisa meningkat. Tren berubah. Saat itu barang yang ada di market udah semakin mengecil gitu. Barang yang ada di pasaran itu sudah semakin nggak ada. Nah, sehingga ketika harganya mulai naik lagi dan menyentuh angka 70 juta rupiah, saat ini kalau teman-teman buka OLX ya, pasaran Civic ST Law harganya bisa 180 bahkan 200-an. Nah, bayangkan untuk mobil yang udah 30 tahun harganya bisa 2-3 kali lipat. Kenapa?
Jawabannya adalah karena ada supply, ada demand yang besar, sementara supply-nya berkurang. Dan itu konsep yang selalu bisa dipakai di dalam perdagangan apapun. Namanya juga trading, trade itu artinya berdagang. Nah, berdagang ini kita menggunakan juga konsep yang sama, yaitu supply dan demand. Korelasinya apa sih sama market? Oke, saya jelasin. Jadi, jika di dalam grafik digambarkan ya, Civic Estilo itu penjualannya seperti ini, 70 juta, turun hingga 25 juta, naik lagi mendekati 70 juta, turun lagi, dan akhirnya dia breakout pecah, dan saat ini harganya 200 juta. Ternyata ini yang direpresentasikan sebagai double bottom. Jadi pergerakan yang ada, historical yang sudah ada, itu merupakan representasi dari pergerakan psikologis manusia. Sehingga chart pattern itu sebenarnya bukan sekedar menggambar, tapi ini merupakan analisa atau seperti GPS, mapping data historical terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Oke? Sederhananya seperti ini, kalau kita mau kulik lebih dalam, akan jauh lebih banyak bukti dan fakta-fakta yang mengatakan bahwa chart pattern itu merupakan pergerakan dari psikologis manusia. Nah, ini jenis chart pattern pasti udah pada tahu lah, head and shoulders, double top, descending, symmetrical triangle, inverted head and shoulders, double bottom, ascending triangle, dan cup and handle. Jadi ini saya yang paling sering diabaikan dari teman-teman adalah volume. Jadi dalam chart pattern, volume ketika rally itu wajib didominasi oleh besar daripada volume ketika koreksi. Volume ketika breakout harga tertinggi, areal penting, itu wajib paling besar atau setidaknya 90% yang paling besar. Kemudian volume koreksi setelah breakout sebaiknya adalah kecil. Ini paling penting banget yang sering diabaikan oleh para pelaku market. Volume itu nomor satu. Kenapa? Karena ketika kita bicara volume, itu kita bicara tentang uang yang ada di market. Ketika kita bicara uang, kita nggak bisa bohong. Orang nggak mungkin mau kehilangan uang. Sehingga ketika ada suatu gebrakan volume yang besar untuk mendobrak harga, maka bisa dikatakan 80%, 90% volume yang dibentuk itu akan menginginkan harga yang sudah dibentuk naik lagi ke atas untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, jadi rahasia besar dari chart pattern, mungkin teman-teman pasti, kok ini kasih contoh 10 tahun, 10 tahun, 30 tahun, gimana cara kita trading? Nah, jadi menurut Anna Cowling, chart pattern itu berlaku di semua time frame. Berdasarkan analisa dia, berdasarkan observasi dia selama bertahun-tahun, 20-an tahun di market, baik itu weekly, daily, ataupun hingga 5 menit. Dan inilah yang bisa kita aplikasikan dengan trading dalam jangka waktu cepat atau fast trade. Jadi semakin besar time frame, target price semakin jauh. Bedanya hanya seperti itu. Kalau di target price di time frame yang besar, itu mungkin bisa memberikan upside 50%, 60%, bahkan 100%. Seperti contoh Civic Estilo. Tapi kalau di time frame 5 menit, ya mungkin 5%, 6%, 7%, sampai 20%. Kalau di dalam harian itu kan bisa yang namanya ARA sampai 20% ya. Kemudian ingat kembali lagi, chart pattern itu nggak berguna sama sekali tanpa volume. Volume itu nomor satu, karena volume itu merepresentasikan seberapa banyak transaksi yang terjadi. Kalau seandainya harganya naik terus tapi volumenya hanya satu lot, buat apa? Itu sekali dibanting habis. Kita bisa terjebak di saham-saham seperti itu. Kalau volume bid dan overnya itu nggak sebanding gitu. Oke, chart pattern bisa dilukis. Bagaimana cara melukisnya? Yaitu dengan bid dan over yang udah kejadian. Bid dan over bisa terjadi jika ada cash alias uang yang ada di RDN masing-masing. Jadi kita bicara soal uang, kita nggak mungkin saya bisa aja suruh kalian besok beli saham ABCD. Lalu pada kenyataannya saya jual rupanya. Bisa aja kan? Tapi kalau kalian bisa lihat dari chart ada volume pembelian yang besar, maka itu adalah hal yang paling objektif yang bisa kita lihat, yaitu di dalam chart. Dan itu artinya, kalau saya lebih mempercayai sesuatu yang jujur dibanding sesuatu yang nggak bisa dipegang. Ketika saya bilang, besok kita beli saham ABCD, besok kita beli BCDE, BCDE akan naik 10% dalam 4 hari kemudian. Tapi pada kenyataannya BCDE dibuang terus di market kelihatannya. Jadi, apakah mulut saya bisa dipercaya? Maka dari itu saya selalu mengatakan, mulut bisa berbohong, tapi uang tidak. Uang itu akan terlihat di volume market. Jadi sampai di sini mesti jadi hal dasar bagi teman bahwa volume itu adalah kunci. Harga nomor satu, volume mengikuti di bawah. Nah, bullish chart, ascending triangle, double bottom, cup and handle, semua ini bisa dijelaskan alasannya kenapa. Cuman kalau dijelaskan satu-satu bakal panjang banget, karena kita lebih cocok langsung masuk ke prakteknya. Nah, ini merupakan chart daripada ESA. Jadi ini materi saya cukup lama ya. Jadi pada saat itu ya ESA terkonsolidasi nggak kemana-mana. Di sini kelihatannya ada double bottom, yaitu
Double bottom-nya di sini. Satu bottom, bottom kedua. Nah, idealnya kan kita beli di sini atau di sini. Oke, lalu kita taking profit anggap di sini. Di sini kita TP. Ini kejadian lama banget. Kita harus nunggu sampai di sini baru jual di sini, maka kita udah rugi. Udah nunggu cost of timing yang gede banget kalau untuk mendapatkan yield portfolio itu nggak bisa. Kita harus pakai chart daily. Ini pertama analisanya lemah karena tidak memasukkan volume di sini. Bisa aja loh ini harganya turun ke bawah. Jawabannya bisa nggak? Jadi dia udah double bottom. Kita beli di sini, kita bilang, wah ini pasti double bottom, pasti break. Pada kenyataannya ternyata turun ke bawah. Bisa nggak? Jawabannya bisa aja. Kalau kalian spek beli hanya karena harganya bergerak mirip dengan double bottom, maka kalian melakukan kekeliruan. Kekeliruan yang mendasar sekali. Maka dari itu, saya perlu masukin apa? Jawabannya adalah volume. Oke. Di chart daily seperti ini, ya, perhatikan volume-volume yang hijau di candle ini, candle ini, candle ini, candle ini, candle ini, didominasi bisa saya katakan 90%. Volume rally. Sesuai dengan rules volume yang pertama itu, bahwa ketika di dalam pembentukan chart pattern atau masa konsolidasi, yang wajib terjadi adalah volume ketika harganya rally atau harga naik 45%, itu wajib besar. Nah, seringkali kan kita ngelihat harga udah naik 45%, besoknya balik lagi. Terus teman-teman bilang, ah ini mah PHP sahamnya, ini mah sahamnya ngerjain nih, ngeprank, udah naik 5%, lalu turun lagi 5%, buat apa kita beli gitu. Nah, kalau teman-teman analisa lebih lanjut dengan volume, ketika harga saham naik, contoh, harga saham ESA ini naik 5% menggunakan uang 10 miliar. Besoknya, dia koreksi juga 5%, uangnya hanya 5 miliar, volumenya hanya 5 miliar. Maka artinya apa yang terjadi? Jelas ada yang nyangkut 5 miliar dong, ya kan? Saya beli saham ESA 10 miliar, naik 5%. Besoknya ESA-nya turun lagi 5% juga, jadi harganya BLP. Tapi volume turunnya 5 miliar, naiknya 10 miliar. Artinya kan ketika naik lebih besar, dan itu ada 5 miliar yang belum dikeluarkan ke market. 5 miliar ini kemana? Jawaban saya adalah 5 miliar ini adalah akumulasi. Teman-teman harus perhatikan bahwa retail dan big player itu berbeda banget cara mainnya. Kalau big player ketika mereka melakukan pembelian naik, belum tentu itu cukup untuk mereka lakukan pembelian. Kalau mereka terus beli, hari itu paksa beli dengan uang mereka yang ratusan miliar, maka ESA-nya arah. Lalu gimana cara jualnya kalau udah arah? Kan pasti susah, terlalu volatile. Sehingga harga saham yang bolak-balik, tapi dengan volume rally yang besar dan volume koreksi yang kecil, itu ingat ya, kuncinya adalah volume rally besar, volume koreksi kecil, itu adalah akumulasi. Dan ini berlaku di semua time frame. Nanti di slide yang agak ujung bakal saya jelaskan. Sekarang saya nanya, menurut kalian, cara mengeluarkan volume-volume yang besar seperti ini pakai apa? Jelas menggunakan uang. Saya nggak bisa tuh bilang, naikin ESA 5%. Saya telepon broker saya, tolong naikin ESA 5%. Ntar saya hutang bayarnya, nggak bisa dong. Saya harus bayar dulu, saya harus ada uang di RTN dulu untuk beli. Maka itu harus menggunakan uang. Sehingga mulut saya mau bilang ESA bagus, mau bilang ESA bakal kemanapun, itu I don't care. Yang penting adalah saya melihat ada volume besar naik, kemudian koreksinya kecil, maka itu artinya akumulasi. Dan seringkali ya, kalau teman-teman perhatikan di market, justru di saat seperti ini, rata-rata firlah yang muncul. Rata-rata yang terjadi adalah ketika memang dia rally, tapi belum saatnya breakout, maka meskipun dia rally, tapi biasanya berita-berita yang dikeluarkan itu masih dominasi jelek. Oh jelek, tapi naik gitu loh. Nah itu karena mereka masih dalam periode akumulasi. Mereka nggak ngizinin kalian ikut beli gitu. Karena kalau kalian ikut beli rame-rame itu bisa merusak plan naik. Dan ini merupakan indikasi tindakan dari smart money atau big money. Kenapa harganya proses bolak-balik? Karena itu masih merupakan yang namanya akumulasi. Harganya naik turun nggak kemana-mana, terus kapan, gimana sih cara belinya kok? Kalau begini kan kita mempunyai bosan. Oke, next.
Kemudian perhatikan volume ketika koreksi, itu dominasi kecil ya. Jadi kecil dan besarnya itu dikira-kira aja, nggak ada aturan pasti. Tapi kalau di beberapa OLT bisa masukin moving average 20, tapi itu nggak selalu jadi acuan juga. Di sini terlihat jelas bahwa pembelian di atas penjualan. Sehingga menggunakan indikator volume tanpa perlu pakai Broxum, kita juga bisa mengatakan ESA masuk dalam periode akumulasi. Ini dalam chart daily, ini terjadi dalam beberapa bulan. Oke. Nah, ketika breakout volumenya paling gede atau 90% paling gede. Jadi ini udah valid ya. Ketika rally dalam masa akumulasinya hijau lebih gede dominan, dan ini merah sedikit, wajar karena dia menyentuh resisten. Nah, ketika breakout paling gede, sehingga bisa dikatakan, saya juga bisa katakan bahwa ini setup yang sempurna untuk membuat harga saham naik ke atas. Oke. Validasi ketika break dengan volume yang paling tinggi. Nah, kemudian logika volume. Bayangkan saya mengakumulasi harga saham dari 200 sampai 250 menggunakan uang 50 miliar. Cara saya melihat, menangkap orang, cara gerakan saya di market untuk melihat saya melakukan akumulasi, selain dari broker summary ya, itu bisa dilihat dari volume, yaitu ketika volume naik kencang, volume koreksi kecil. Volume naik kencang, volume koreksi kecil. Saya beli tadi dari 200 sampai 250 menggunakan uang 100 miliar. Uang 100 miliar ini lihatnya di mana? Dari volume. Naiknya lebih kencang, turunnya lebih kecil. Jadi ada barang atau ada saham yang udah saya kumpulin dan masuk ke gudang gitu. Istilahnya gitu. Saya simpan di sekuritas, saya nggak jual-jual lagi. Dengan harapan saya akan angkat itu naik untuk saya lakukan distribusi dan memperoleh keuntungan. Kita harus lihat dari sisi smart money dulu, bukan retail. Nah, cara mengumpulkan uang sebesar 100 miliar ini gimana? Jawabannya saya nggak bisa ngumpulin hanya dalam 1 hari. Kalau 1 hari saya beli 100 miliar, arah sahamnya. Kemudian heboh, jadi volatil dan rusak. Maka dari itu yang perlu saya lakukan adalah saya beli dulu 5 miliar. Besok saya turunin pelan-pelan. Udah sampai di bawah saya beli lagi. Turunin lagi pelan-pelan, naik lagi, turunin lagi pelan-pelan, sampai terkumpul jumlah uang yang saya inginkan. Enggak harus 100 miliar, itu masing-masing market maker atau masing-masing smart money-nya berbeda-beda. Tapi intinya, bayangkan ketika saya udah mengumpulin uang sekian banyak, let's say 50 miliar, 100 miliar, dan saya biarkan harga sahamnya turun di bawah 200, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya mengalami kerugian. Udah pasti dong, 100 miliar loh saya udah kumpulin capek-capek, lu banting enak-enak. Maka jawabannya apa? Biasanya di areal-areal support, areal-areal demand di bawah 200, kalian bisa melihat bit-bit yang tebal. Nah itu artinya, oke, gue nggak mau ngebiarin nih harganya turun. Dari situ kita bisa melihat indikasi bahwa harga saham ini memang sedang diakumulasi dan nggak dibiarkan turun di bawah 200. Sehingga di dekat 200 merupakan area pembelian yang terbaik. Oke, tapi ini artinya kita melakukan buy on weakness, bukan buy on breakout. Dan itu sedikit lebih berisiko karena yang kita incar adalah volume yang besar. Oke, next. Ketika harga saham rally ditahan, kemudian diturunkan, kenapa? Kenapa nggak dibiarkan naik? Kalau dibiarkan naik kan mereka bisa jualan. Jawaban saya adalah jumlah yang mereka beli itu belum cukup. Kita nggak akan pernah tahu seberapa besar market maker ingin mengumpulkan suatu saham. Apakah 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, ataupun 50 miliar. Kita nggak akan pernah tahu. Maka dari itu kita nggak bisa membuat spekulasi bahwa saham ini sudah selesai akumulasi ataupun belum. Tapi kita bisa melihat indikasi saham ini udah mau selesai atau belum. Caranya gimana? Oke, next. How to buy? Pertama, buy on weakness, buy on breakout, buy on retracement, buy before breakout. Yang mau saya bahas adalah buy before breakout. Yang ini menjadi titik kunci. Ini akan saya bahas dengan agak sedikit lebih ringkas, dan ini yang akan saya jadikan main topik pada hari ini. Saya masuk dengan buy on weakness. Pertama, saya nggak nunjukin bid dan offer pada saat kejadian karena saya nggak capture ini, tapi ini di bawah 350, let's say 330, bid di bawah, ini bid, anggap ini offer, bid di bawah 330 itu gemuk-gemuk. Jadi di bawah sini tuh ada banyak paus-paus nahan harga. You kalau mau buat ESA di bawah 330, gua makan lo semua. Dan pada saat itu memang semua bid di bawah 330 tebel-tebel. Tiba-tiba jomplang di bawah 330. Apakah ini fake bid? Jawaban saya enggak. Karena begitu ESA turun ke bawah, bid ini nggak dicabut. Bid ini dimakan. Dan saat itu saya perhatikan, yang makan ESA adalah broker-broker tertentu yang memang sering melakukan akumulasi di saham ESA.
Tapi pada bab kali ini saya nggak membahas proxum, ya, saya hanya membahas secara chart, karena kalau di-combine bakal bingung, jadi satu-satu dulu. Itu next minggu depan. Nah, jadi ini merupakan cara buy on weakness, di mana kita beli di harga, market maker ingin menjaga harga. Dan itu bisa kita lihat dari demand. Di area demand, kita bisa tarik kotak, kemudian perhatikan bid yang tebal dan bid yang down menggunakan broker summary yang saat itu besar di areal itu. Dan itu bukan fake bid, itu real. Karena harga dijaga di bawah. Yang jelek itu contohnya begini. Ini 330 ada bid. Bidnya gede. Contoh di sini bidnya gede. Ketika harga 332, tiba-tiba 330-nya bidnya hilang. Turun lagi ke 328. Nah, itu jelek tuh. Itu market artinya ini tuh mancing lu orang beli doang. Kemudian turun ke 338. Ketika harganya turun ke 330, bid di sini juga hilang. Pindah ke 326. Nah, itu jelek. Itu saya nggak suka. Nah, pada saat itu, ESA bidnya nggak dihilangkan. Ini full dibiarkan seperti ini. Dan ketika harga sahamnya turun ke 330, bid ini dimakan. Nggak dicabut. Dan itu terjadi ketika bid sudah dimakan, terjadinya di mana? Saya mau nanya. Ada yang mau jawab nggak? Kelihatannya di mana? Ini mereka bisa teks nggak sih? Bisa harus nih. Nggak bisa, Michael. Soalnya Oh, nggak bisa. kita tutup kolom chatnya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke. Jadi ketika bid 330 ini dimakan, akan terlihat di dua tempat. Apa itu? Yang pertama adalah, jadi running trade itu terjadi ketika bid yang sudah kemakan, bukan yang baru saya pasang. Contoh, saya pasang 1 juta lot, pasang di ESA. Itu masuk nggak ke running trade? Jawabannya enggak. Tapi ketika 1 juta ini udah kemakan, nah itu masuk ke running trade. Maka dari itu, Mas Betik Sutikna, salah satu icon dari Mirai, juga salah satu toolsnya itu menggunakan running trade, kan? Karena dia melihat volume yang gede, kemudian dia ikut. Running trade itu adalah volume yang udah kejadian. Kedua, bid yang udah kemakan ini masuknya kemana? Volume. Jadi volume yang ada di bawah itu merupakan transaksi yang udah done. Jadi kolom bid dan over itu merupakan ketika kita tuh masih proses tawar-menawar. Jadi ada yang fake, kemudian ada yang ketika dekat dicabut, itu wajar banget. Contoh, saya tawar rumah ini 1 miliar dong. Oke, 1 miliar, kamu mau nggak? Oh, nggak jadi deh, 900 juta deh. Nah, kan itu sering kejadian di bid dan over. Tapi ketika saya udah beli, saya beli dong rumahnya 1 miliar, plop. Mana rekening kamu? Oke, plop nih 1 miliar, plop. Nah, ketika udah kejadian, maka itu real. Dan itu masuk ke running trade dan volume. Sehingga running trade dan volume ini merupakan salah satu tools analisa untuk melihat transaksi yang real. Proses untuk menuju running trade dan volume adalah kolom bid dan over. Seperti itu. Ini merupakan proses tawar-menawar. Jadi tawar-menawar. Kalau udah kejadian, dia bakal tunjukin di running trade dan volume. Nah, pada bab kali ini kita bahas running trade dulu. Oke. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah buy on breakout, dan ini bakal cocok untuk kita pakai di kompetisi. Ketika ada volume besar terjadi, kita ikutan. Ingat, volume besar ini rata-rata dibentuk oleh insting. Amat kecil kemungkinan volume yang besar itu dibuat oleh retail. Sehingga ini indikasi bahwa buyer ini adalah buyer yang kuat. Buyer yang akan menjaga harga ketika harga dibanting lagi ke bawah. Dan perhatikan, ketika harganya dibanting ke bawah, dia kasih hammer yang panjang banget untuk selanjutnya diangkat ke atas. Dan kira-kira siapa sih yang beli di bawah ini? Jawabannya adalah most likely market maker-nya. Bayangkan mereka udah ngumpulin ini, let's say senilai 50 miliar, let's say aja ya. Lalu you enak-enak buat harganya turun lagi ke bawah, mereka rugi dong. Udah kumpulin 50 miliar capek-capek, ya udah tinggal gemuk aja, let's say perlu 5 miliar untuk ngangkat ini ke atas gitu. Dan ciri-ciri turun yang bagus itu apa? Yang volumenya kecil. Itu artinya bukan distribusi, itu hanya testing market. Jadi market maker itu kadang-kadang testing. Dia udah buat harganya naik tinggi dengan volume kencang. Dia sengaja buat turun dengan volume rendah untuk ngelihat di bawah ini kalian mau jualan atau beli. Kalau seandainya, ini logika. Ketika harganya naik tinggi, volumenya gede, itu kan semua orang boleh beli.
Nggak boleh dong market seperti ini. Ini saya masih mau naikin, retail-retail nggak boleh beli ya. Jadi ESA hari ini disuspend dulu ya. Atau sekuritas-sekuritas nggak usah kasih retail beli ya. Nggak bisa dong. Semua berhak beli, semua berhak melakukan pembelian. Nah, saya juga berhak menganalisa, saya juga berhak ikut pembelian. Nah, cara market maker mengusir retail yang ikut pembelian ini gimana? Dibanting dulu harganya. Biasanya pagi-pagi harganya dibanting dulu sampai ARB bahkan. Tapi perhatikan, yang banting ini volumenya kecil atau gede. Kemudian di bottoming kira-kira yang ngangkat ini siapa? Most likely yang ngangkat dari ARB adalah broker-broker yang memang khusus, yang memang seringkali menjadi front running. Front running itu yang biasanya ngegebuk harga di awal. Kalau mereka ngegebuk harga di awal dengan volume besar, maka itu adalah chance untuk beli. Karena itu artinya mereka udah selesai melakukan test market. Nah, bayangkan, saya sebagai retail, saya beli satu saham 100 juta, uang saya 100 juta. Minus 7%, kira-kira saya ngapain? Most likely saya bakal jualan kan? Karena udah out of risk, minus 7%, all in lagi. Nah, ketika saya jualan, dan semua teman-teman lain jualan, kira-kira apa yang terjadi? Saya mau nanya. Oh, sorry, nggak bisa ini ya. Nggak bisa ada pertanyaannya, jadi gini. Ini harganya naik kenceng ya. Dengan uang gede saya ngangkatnya. Volumenya kenceng. Saya mau ngetes market nih. Ini kita di view kita sebagai market maker ya. Saya banting dia turun ke bawah. Kemudian kalau seandainya let's say ada 3 juta cash sekarang, 37 single investor ID yang ada di market, semua masif melakukan penjualan. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Ini candlenya oke, let's say seperti ini. Apa yang terjadi? Ini di menit pertama atau 30 menit deh market berjalan. Kalau semuanya panik jualan, kira-kira apa yang terjadi di sini? Jawabannya adalah volumenya besar kan? Volumenya yang dominan berwarna. Benar nggak? Logikanya dapat nggak? Kalau banyak retail yang join ke dalam market, kemudian harganya dibanting, secara psikologis retail kan memiliki plan rata-rata short term. Semuanya jualan. 3 juta single investor ID semua yang ternyata semua ikut ESA dan semuanya jualan. Dibanting minus 7% pagi-pagi. Apa yang terjadi? Pasti volumenya gede dong. Semuanya ikut jualan kan. Tapi kalau volumenya hanya kecil, artinya apa? Artinya dari 3 juta ini yang mungkin hanya 3.000 orang atau 30.000 orang yang ikut ESA. Dan mereka nggak panik jualan. Berarti volumenya rendah. Ketika volumenya rendah, apakah ada alasan bagi market maker untuk menurunkan lagi? Penumpang gelapnya udah nggak ada. Maka jawabannya, yang terjadi biasanya pagi-pagi di bawah drop, kemudian closingnya hammer, lalu besoknya terbang. Dan ini seringkali case kejadian di saham-saham yang volatil dan saham-saham yang istilahnya memiliki banyak ada market maker yang mengangkat harganya. Dan perhatikan seperti inilah yang terjadi. Pagi-pagi dibanting ke bawah, volumenya kecil, kemudian diangkat lagi ke atas. You stress kalau dibuat kayak begini. Sorry, yang ini ya. Jadi volumenya ini. Yang ini nih. Yang hijau kecil ini. Volumenya kecil. Kalau waktu dibanting bagi ke ini semua pada panik, semua banyak yang beli, maka volumenya bakal kenceng banget jadi merah. Dan itu pertanda harus turun dulu, harus akumulasi dulu. Dan ini jadinya false break out. Alasannya kenapa? Terlalu banyak retail masuk. Market makernya nggak seneng karena market makernya ngetes market, coba dibanting ternyata semuanya ikut banting. Oh ya udahlah, biarin turun dulu. Itu seringkali kejadian. Nah, mungkin nggak market maker ngecek nelpon sama bursa efek atau nelpon sama OJK, saya mau tahu dong retail-retail yang pegang saham ESA berapa banyak, kemungkinan mereka jual gimana sih? Mungkin nggak? Jawabannya nggak mungkin. Mereka harus melakukan tes sendiri di market. Dan itulah war kita di market dan bagaimana cara kita mengerti menggunakan logika volume. Jadi that's why kenapa saya suka menganalisa kripto, menganalisa Bitcoin, karena itu semuanya menggunakan volume. Kenapa saya nggak suka menganalisa contohnya kayak XAU, karena volatilitasnya tuh pakai open interest, nggak pakai volume. Makanya saya nggak suka. Dan perhatikan setelah itu ESA naik ke atas, terbang jauh. Itu secara logika volume. Nah, ini teknik yang kalian nggak akan temukan di buku manapun.
Kalian juga akan nggak menemukan ini di pembahasan manapun. Jadi ini kita bisa masuk ke dalam time frame lebih kecil untuk melihat indikasi bahwa suatu saham akan breakout. Jadi ini namanya buy before breakout. Ini saya buat sendiri jika pada pembelian buy out breakout tadi kita menunggu garansi, yaitu adanya volume yang besar melakukan pembelian. Tapi di teknik ini kita bisa mencuri stop dengan melihat garansi yang terjadi, tapi di time frame yang lebih kecil. Bagaimana caranya? Jadi di case ESA, yang dari tadi itu kita pakai chart daily, di mana resistannya 390. Sehingga jika closing 390, kita baru boleh beli. Karena itu artinya validasi. Dan harus ingat dengan volume besar ya. Saya harus nunggu 390, berapa lama? Jawabannya itu kalau nggak salah sekitar 3 bulan. Lama banget gitu. Lama banget saya harus tunggu 3 bulan. Namun saya bisa lakukan stop pembelian tanpa khawatir harga akan breakdown. Meskipun belum dikonfirmasi oleh volume. Caranya gimana? Masuk ke dalam time frame 60 menit atau 30 menit. Mari kita lihat perbandingannya. Jadi, ini bottom 1, ini bottom 2. Kita beli di sini. Membosankan banget, kita harus nunggu breakout baru beli. Maka dari itu, saya coba lihat di dalam kotak kecil ini. Saya zoom in ke dalam time frame 30 menit. Ternyata terdapat rules yang sama, yaitu ketika rally, volumenya kencang. Ketika koreksi, volumenya kecil. Ketika dia rally lagi, volumenya kencang. Di sini, big volume detected. Kalau normalnya kita beli di 390 tadi di sini, ternyata di sini kita udah bisa beli. Even kita udah bisa beli di 350. 90% sesuai dengan rules dari awal. Ingat ada 3 rules volume. Yang pertama, volume ketika rally tinggi. Ini rally tinggi. Volume koreksi rendah. Ini koreksinya rendah, merah-merah yang kecil. Jadi ketika dia koreksi, volumenya rendah. Ketika dia koreksi, volumenya rendah. Ketika dia koreksi, volumenya rendah. Ini artinya ada barang yang dimasukin ke gudang dengan time frame lebih kecil. Ingat ya, daily-nya break-nya di sini loh. Idealnya belinya di sini, tapi kita bisa beli di sini, even di sini, karena udah ada volume gede di sini. Volume breakout paling tinggi, yaitu di sini volume breakout paling tinggi. Ketika dia break lagi, ada volume lebih kencang lagi, maka jawabannya jual atau simpan. Maka jawaban saya adalah keep, ada volume lebih kencang lagi. Gitu. Teknik ini sebenarnya adalah teknik buy on breakout, tapi di dalam time frame yang lebih kecil. Saya mau menganalogikan. Ada sebuah gedung yang sudah tua, tiba-tiba ditutup oleh terpal besar. Oke. Kemudian Anda melihat tukang bangunan masuk, alat-alat berat masuk, keluar, masuk, segala macam. Tapi kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di dalam nih. Ada suara-suara tiap malam, tang-tong, suara las, suara orang keluar masuk, batu dikeluarin. Kita bisa spekulasi bahwa, jadi suara-suara ini, alat-alat berat yang masuk dalam jumlah kecil ini, itu kita analogikan sebagai volume. Oke. Karena capetannya belum kebentuk, dia masih ditutup oleh sebuah terpal raksasa. Cara kita melihat masuk ke dalam terpal raksasa ini adalah kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil. Jadi ini kita nge-cheat. Kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil untuk melihat potensi suatu saham akan breakout atau enggak. Kita nggak akan pernah tahu suatu saham bisa breakout atau enggak kalau kita nggak masuk ke dalam time frame yang lebih kecil. Dan ingat, rules volume nomor 1. Jadi kita ibaratkan tuh ada keributan kecil, tapi pesta belum dibuka. Pesta di ESA mulai ketika sahamnya lepas dari 390 dengan volume besar. Tapi ternyata kita bisa curi start pesta di 330, even 350. Karena kita udah bisa ngintip duluan nih. Oh ternyata ada pesta. Oh ternyata bakal break. Karena kita lihat volume-volume kecil yang dibentuk di dalam time frame kecil. Sorry, volume-volume besar yang dibentuk dalam time frame kecil. Itu kalau di daily nggak kelihatan apapun. Nah, saya kasih contoh ya. Ini ESA yang ini. Nah, deal-nya kita adalah kita beli di sini. Oke? Karena ini ada volume yang paling gede di sini. Oke, saya hapus dulu semuanya. Nah, kalau saya harus nunggu di sini dari bulan Mei sampai bulan Agustus, nah, kompetensi trading mah udah habis gitu. Portofolio orang udah kemana-mana, saya harus nunggu gitu. Nah, gimana cara saya bisa curi stop? Saya masuk ke dalam time frame 15 menit. Di dalam time frame 15 menit,
apakah kalian melihat sesuatu yang berbeda? Nah, jawaban saya adalah di sini ada double bottom. Bottom 1, ini bottom 1, ini bottom kedua. Oke. Rule saya adalah ketika koreksi volumenya kecil, ketika dia rally volumenya gede, dominan gede, ketika koreksi lagi kecil, ketika dia rally gede lagi, ketika koreksi kecil lagi, lumayan gede lagi, dan breakout itu paling gede. Di sini ada inverted and shoulders. Di sini saya beli. Oke, saya hapus dulu semua. So, ini adalah areal beli saya. Saya melihat ada volume gede di sini, dan ketika kalian masukin Broksum, biasanya yang beli itu bukan didominasi oleh broker retail. Meskipun terkadang ada market maker yang menggunakan Broksum retail, ya, menggunakan retail, tapi the main point adalah ketika ada pembelian yang besar dilakukan dengan sekali gebukan, maka itu indikasinya adalah big player. Ketika kalian melihat hal tersebut, maka kalian bisa langsung curi start. Kenapa tuh? Harus tunggu 390. Tapi ingat, harus disiplin. Karena ini areal beli kita adalah 350, maka di sini kita buy. Kemudian saya coba kembali ke dalam time frame yang gede ya. Yang normal dipakai orang adalah daily. Di mana areal beli kita? Ternyata adalah di sini. Yang tadi itu kita beli di candle ini. Hanya naik sedikit kita udah bisa putusin beli. Kenapa bisa? Karena kita masuk ke dalam time frame kecil. Loh, ini kan volumenya masih kecil. Karena kalau kita masuk ke dalam time frame kecil, volume itu udah termasuk volume yang besar. Analoginya adalah partinya belum mulai, tapi udah ada suara-suara yang membuat kayak, ini kayaknya ada lonjakan volume yang aneh nih. Kayaknya sebentar lagi ada party yang mulai nih. Gitu. Nah, that's why saat itu saya beli ESA di 350. Nah, kalau kita masuk ke dalam time frame daily, masukkan buy on breakout, baru masuknya di sini. You malah di sini bisa average up menggunakan teknik ini. Dan selanjutnya ESA nyampe ke area 500. Kalau you orang nunggu di 400, maka you akan dapat profit sekitar 20%. Tapi kalau you start buying menggunakan 350, you mendapatkan profit sekitar 30%. Itu menggunakan areal curi start. Nah, kemudian ingat semua volume dan chart itu berlaku dalam time frame apapun. Pattern bullish dalam time frame kecil pun tetap lanjut. Ada potensi bullish continuous pattern kalau kita ambil. Jadi kita punya teknik pembelian yang bisa 2 kali. Bahkan kalian bisa gunakan margin kalian untuk melakukan buy on breakout-nya. Contohnya, oh ini udah breakout di time frame kecil, hajar, plok. Resistnya 350, 390. Kita lihat 390 bisa lewat nggak? Ternyata lewat 390. Hajar lagi margin. Di atas marginnya jual. Sisanya di keep di bawah. Biasanya saya seperti itu. Dan ini terlihat dalam chart ESA. Nah, kemudian saya mau ambil study case kedua adalah Arto. Ini symmetrical triangle. Terus volumenya cocok nggak? Saya langsung masuk ke ini deh. Saya langsung masuk ke chart aja biar jelas. Nanti setiap minggu kita akan review saham-saham yang punya model seperti ini, dan saya mau lihat teman-teman bisa nangkep nggak gitu. Ini Arto symmetrical triangle. Symmetrical triangle seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini merupakan pattern sideways yang bisa aja mengarah bullish. Ini anggap belum ada ya. Bisa aja mengarah bearish. Saat itu saya beli Arto di sini. Di sini juga saya sempat trading. Di sini saya sempat beli, di sini saya sempat beli. Kenapa saya bisa beli di sini? Oke, saya jelasin. Bisa aja loh turun kok, bisa aja memang. Nah, perhatikan ya. Rules nomor 1, volume ketika rally dominan lebih besar. Oke, jadi rules nomor 1, checklist. Rules nomor 2, volume ketika koreksi dominan kecil. Ini. Jadi yang mana merah-merah ini, setiap dia koreksi, volumenya kecil. Setiap dia koreksi, volumenya kecil. Setiap dia koreksi, volumenya kecil. Nomor 2, checklist.
Nomor 3, volume ketika dia breakout harus yang paling besar. Jadi 100% atau ya 99% sesuai dengan rules dan mengarah ke bullish. Itu alasan saya bisa beli, mengatakan Arto bullish. Tapi kenapa you belinya nggak di sini kok? Kenapa you belinya di sini? Jawabannya, saya masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, yaitu 15 menit. Kita cari gambar segitiganya dulu ya. Tadi di mana? Wah, nggak nyampe. Ya udah, saya masuk ke 30 menit. Nah, 30 menit nah dapat. Kenapa saya bisa beli duluan di bawah? Karena ketika saya melihat pergerakan seperti ini, saya menemukan satu pattern yang disebut dengan double bottom. Oke, saya akan jelaskan. Ini double bottom valid memangnya kok, valid. Oke, di sini memang volume merahnya kenceng, tapi perhatikan dia posisinya di resist sehingga itu wajar. Ketika dia rally, volumenya lumayan kenceng. Ketika dia koreksi di sini, volumenya kecil. Bahkan ketika lanjutan koreksi sampai ke 10.000 ini, volumenya hampir nggak ada. Ketika dia breakout di sini, volumenya kenceng. Paling kenceng. Sehingga nomor 1, oke. Nomor 2, oke. Nomor 2, volume ketika koreksi kecil. Itu anggaplah tentatif ya. Jadi nggak bisa dibilang jelek, nggak bisa dibilang bagus, tentatif. Tapi nomor 3, volume ketika breakout kenceng. Dan itu masuk. Sehingga ini bisa dikatakan 66% atau let's say 70% sesuai dengan rules. Saya spek buy lah Arto di sini. Saya spek buy Arto di sini, itu di mana sih posisinya? Nah, saya mau kasih lihat. Di sini saya spek buy beli. Sorry. Saat itu saya juga perhatikan Roxum. Tapi itu nggak bisa dibahas di materi kali ini. Kemudian saya masuk ke dalam time frame trader pada umumnya, daily. Ketika symmetrical triangle yang terjadi belum confirm, saya udah melakukan pembelian di bottom yang banyak. Tanpa saya harus nunggu di sini, di sini, di sini, di sini. Dan ketika saya masuk ke dalam time frame daily dan saya melihat ada area resistance yang di breakout, di sini saya juga melakukan targetnya kemana? Ya jelas. Ke atas. Saya beli di sini, saya beli di sini, saya taking profit di sini. Kemudian saya cari lagi pattern lanjutan. Ada nggak pattern lanjutan yang seperti saya katain? Ketika dia udah capai target, jangan langsung buru-buru taking profit atau jangan langsung buru-buru mengabaikan saham ini. Nah, ini kalian maybe nggak melihat sesuatu di sini. Tapi saya melihat sesuatu di sini. Apa itu? Kalau saya masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, let's say 45 menit. Mari kita lihat kotak yang tadi kita cari. Oke. Ada something yang saya lihat di mana ini merupakan pola bullish daripada cup and handle. Rules pertama, ketika saham tersebut rally, volume yang hijau dominan. Oke, so nomor 1, yes. Kedua, volume ketika koreksi lebih kecil daripada yang rally. Ini volume koreksinya. Oke, yang lain lebih kecil-kecil lagi. Deal.
Volume ketika dia breakout, yaitu di sini, merupakan yang paling besar. Deal. Dan you can buy di sini, di garis ini. Dan let's say, selanjutnya, saham Arto terbang naik ke atas. Targetnya sesuai dengan konsolidasinya, dan bahkan udah bonus-bonus. Jadi, bentar. Ini kelebihan dari buy before breakout adalah kita bisa mendapatkan special price sebelum euforia dimulai. Pembelian jauh lebih safety jika dilakukan dengan bertahap. Kekurangannya apa sih kok? Jadi buy before breakout itu belum memberikan validasi. Market maker pun enggak bisa menilai. Ingat ya, kalau kalian selalu ngomong Bandar tahu segalanya kok. Oh, you salah. Bandar enggak tahu segalanya. Bandar justru seringkali melakukan tes di market untuk melihat supply dan demand yang terjadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga dalam melakukan pembelian buy before breakout, kita berpotensi terdapat false kecil. Karena Bandar juga lagi ngetes market. Ini kalau di bawah volumenya gede nggak? Kalau ternyata gede, ya udah diturunin lagi. Ini kalau breakout kita ketemu musuh nggak? Oh ternyata udah nggak ada musuh. Oke lanjut. Jadi kita berpotensi terhalang resistance daily. Sehingga kita harus bisa punya dua view. Time frame kecil, time frame daily. Time frame kecil, time frame daily. Harus punya dua itu. Kita memerlukan waktu dan kedisiplinan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan harus menunggu dari konfirmasi yang ada di daily. Kelebihannya, kita bisa langsung dapat profit instan. Istilahnya copet. Naik 3-4% langsung jual. Besok kalau valid breakout, ikut lagi. Kalau ternyata turunnya, kita ikut lagi di bawah. Di case saham volatil, pergerakan setelah breakout memiliki upside yang amat tinggi, sehingga memberikan reward yang amat potensial. Kekurangannya ini, rawan false back, dan kita perlu kejar-kejar harga terus. Jadi, kita buy before breakout nih. Naik 5% belum confirm, kita udah kejar. Gitu. Itu sehingga terjadi rawan false break. Seperti itu. Jadi, sekian materi saya. Bagi saya ketika kita mengetahui probabilitasnya, ketika kita mengetahui faktor yang membentuk supply, kuncinya adalah ini, faktor yang membentuk supply dan demand, maka you do investing, not gambling. Ketika kalian melakukan trading, melakukan scalping, melakukan swing trading, investing, atau apapun itu, ketika kamu melakukannya dengan mengetahui probabilitasnya, maka kalian udah melakukan investasi. Sekian materi dari saya kembalikan ke Bu Marta. Baik, terima kasih Michael atas materinya, luar biasa, sampai lupa tadi dibuka mic-nya. Wah, ini materinya luar biasa. Setelah materi ini saya langsung pengen banget buka chart dari tadi, udah gatel tangannya. Michael, ini kita ada beberapa pertanyaan, saya banyak banget pertanyaannya. Cuman karena waktunya terbatas, mungkin saya akan bahas beberapa. Michael, pertanyaan yang pertama nih, apakah dengan tadi ya buy on breakout dengan teknik yang tadi Michael ajarkan itu bisa untuk semua saham? Jadi second liner, third liner, first liner seperti itu. Sering saya menemukan bahwa valid di second liner, tapi di third liner itu masih perlu bantuan dari Broksum. Karena likuiditas yang agak kurang itu kita mesti paduin sama Broksum. Kita mesti tahu barang paling gedenya di mana menggunakan broker summary seperti itu. Tapi di first liner itu valid, second liner valid, di third liner itu mesti di-combine dengan Broksum. Oke, baik, sip. Makasih Michael. Selanjutnya Michael, tadi kan Michael ada membahas tentang time frame ya, dan tadi juga udah disampaikan mau time frame 1 hari, 30 menit, 60 menit itu berlaku seperti itu ya, bisa digunakan ya Michael. Nah, kalau misalnya yang sekiranya menurut Michael paling oke, itu kalau yang di time frame menitan itu yang di menit berapa? Oke, kita nggak bisa bilang time frame mana yang paling oke, tapi biasanya yang saya lakuin adalah kalau kalian lihat di 30 menit belum ada yang menarik, masuklah ke 15 menit. Di 15 menit belum ada yang menarik, masuklah ke 5 menit. Kalau di 5 menit sampai masih nggak ada yang menarik, maka saham itu belum ada pergerakan yang berarti. Kalau sampai 5 menit aja nggak ada yang menarik, berarti itu nggak masuk ke dalam kriteria yang cocok untuk dilakukan trading. Gitu. Oke, berarti Michael juga akan lihat tadi ya pattern-nya ya terbentuk atau enggak. Betul. Ya. Pattern dan volume. Volumenya kunci. Ya, oke, sip. Berarti pattern dan volumenya seperti itu. Jadi ini lekat banget nih. Setelah ini udah langsung deh pokoknya praktek. Michael, nah ini pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar. Saya tadi udah nandain. Berarti untuk take profit-nya nih Michael. Untuk take profit-nya Michael akan menargetkan berapa nih dari harga yang beli tadi? Sesuai yang tadi gambarnya, jadi atau dibiarin aja? Let the profit come. Enggak boleh dibiarin. Jadi karena teman-teman harus tahu ya, kalau
logikanya gini, ini party belum dimulai, kita udah entry duluan. Apakah ada jaminan partinya bakal dimulai? Jawabannya akan dimulai, jawabannya belum tentu, nggak 100%. Maka dari itu, teman-teman harus ingat, teman-teman ini mencuri start. Jadi kalau seandainya gagal, ya kalian harus kabur juga. Gitu. Jadi taking profit-nya ada dua cara. Yang pertama adalah taking profit ketika kalian udah cuan 2-3%, atau ketika dia menyentuh resisten. Dan yang biasanya kalau trader yang lebih sabar lagi, ketika di resisten dia ngelihat bisa breakout atau enggak. Nah, ini sebagai contoh. Ini mungkin teman-teman bakal ketawa nih. Ketika suatu saham mendekati resisten, pasti banyak guru-guru saya yang bilang buy on breakout bla 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 bla. Atau ada yang bilang tiba-tiba keluarin berita bla 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 segala macam. Jadi setiap saham yang naik itu pasti bakal rame, bakal heboh. Kalau teman-teman sabar, perhatikan responnya, bisa lewat atau enggak. Perhatikan bid dan offernya, bisa lewat atau enggak. Kalau bisa lewat, keep, jangan jual. Kalau berani average up. Tapi kalau nggak bisa lewat, nothing tulus, kalian nggak perlu, misalnya antara menang dan jual masih belum jelas, kalian udah ada posisi di bawah, kalian tinggal lihat tenang, oh nggak bisa lewat, ya udah saya jual dulu. Itu. Oke, nah berarti, nah sekalian mau tanya tentang level cut loss-nya nih, Michael. Nah biasanya untuk penentuan level cut loss-nya seperti apa kalau kita udah beli di suatu harga? To be honest, kalau bagi seorang scalper, at least 3% kalau udah mesti cabut. Oke, berarti kalau kalian sabar, kalian mesti lihat lagi di bawah itu demand-nya di berapa. Contohnya demand 300. Kalian start curi di 320. That means sebenarnya sampai 300 pun masih oke. Yang artinya itu kisaran minus 5, 6, 7% itu sebenarnya masih oke. Kalian berani nggak nambah di 300? Nah, itu kembali ke style dari atau keberanian dari masing-masing trader. Ada yang 2-3% nggak peduli, potong meskipun masih di atas. Ada yang nggak apa-apa, aku sabar sampai ke demand, antar aku nambah lagi. Nah, itu kembali ke style masing-masing. Oke, baik Michael. Nah, ini mungkin ada beberapa yang masih pemula nih, Michael. Tadi ada beberapa saya lihat pertanyaan yang masih agak bingung. Bedanya volumenya kok warna-warni, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Mungkin boleh disampaikan sedikit, Michael. Kalau harga kan jelas ya, kalau naik hijau, kalau misalnya turun merah. Nah, kalau volume? Volume sama dengan harga. Jadi seperti ini. Ini saya kasih contohnya. Ketika terjadi seperti ini, maka ini open price jam 9 pagi. Close jam 3 sore. Ketika harga close di atas harga open, maka warnanya hijau. Nah, seandainya dia close-nya di sini, maka yang terjadi adalah warnanya merah. Open 9. Nah, bagaimana dengan volume? Jadi warna volume itu dengan candle sebenarnya bakal sama. Kalau seandainya ada yang beda, maka saya bisa pastikan. Terkadang memang ada yang kok candlenya hijau tapi volumenya merah. Oh, kayaknya keliru. Oke, nah itu sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Ada yang nanya kenapa volumenya apa? Kenapa harganya hijau, volumenya merah gitu? Berarti harusnya warnanya sama ya, Michael, antara volume dan harga ya. Oke, baik. Terima kasih, Michael. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya panjang-panjang. Jadi sebentar. Ini ada yang bertanya seperti ini. Apakah ada perbedaan antara volume yang dibentuk dengan market maker dengan volume yang dibentuk oleh big player yang cuma tektokan aja? Dan gimana cara membedakannya? Waduh, pertanyaannya. Jadi, most likely ya, market maker itu punya plan itu enggak dalam waktu singkat. Dia ketika ngebeli suatu saham, itu enggak untuk langsung jual hari itu juga. Nah, tapi ada beberapa big player yang istilahnya dananya di atas retail, dia juga melakukan tektokan. Nah, cara mendeteksinya gimana? To be honest, harus pakai broksum. Harus pakai broksum. Contohnya, ada broker AA, dia beli satu saham 3 miliar. 3 menit kemudian dia jual 3 miliar. Nah, itu kalau dari volume nggak kelihatan. Tapi itu nggak menjadi permasalahan. Kenapa? Karena selama harganya masih bergerak naik, maka kita masih boleh ikut. Nah, ini contoh. Bu Marta beli satu saham ESA 3 miliar, harganya naik 5%. 3%, let's say. Kemudian Bu Marta keluar.
3 miliarnya Bu Marta taking profit, 3% 3 miliar artinya Bu Marta profit 90 juta. Oke. Nah, kemudian saya MY ikut beli lagi sebesar 3 miliar, volumenya sama gede dong, ya kan? Saya declare nggak? Saya dan Bu Marta dananya sama-sama 3 miliar. Bu Marta mau exit, mau apa, terserah. Yang penting saya masih ikut beli. Nah, itu logikanya. Oke, baik-baik. Berarti nggak masalah ya, Michael? Untuk Nggak masalah. maksudnya nggak. Yang penting harga masih bergerak naik. Oke, sip, baik. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita bisa mengcombine itu broker, karena memang ada beberapa broker yang doyannya itu naikin, habis itu langsung banting ke bawah sampai nggak bisa jalan lagi. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi ada juga yang udah ngangkat, meskipun turun dia cover lagi. Ada juga yang suka ngangkat, dijual, tapi ada broker-broker lain yang lanjutin. Oke, berarti kalau misalnya kita kombinasikan bisa lebih valid begitu ya, dan kalau bisa kita kombinasikan dengan Broxum. Oke, sip. Michael, ini pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada pattern yang terbentuk ya, jadi candle-nya sebentar. Jika saat market berjalan, candle-nya sudah lewat neckline sebuah pattern, tapi posisinya belum closing market nih. Apakah sebaiknya kita tunggu sampai closing-nya, sampai candle-nya selesai, baru terbentuk, atau kita sudah bisa spekulasi saat candle-nya sedang terbentuk? Oke. Let's say neckline di sini. Ini adalah double bottom. Kalian curi start di sini. Belum closing nih jam 3, lalu tahu-tahu closingnya begini, besoknya turun, habis kalian. Nah, jawabannya adalah untuk melihat kemampuan dari candle ini, masuklah ke dalam time frame yang lebih di area atas. Apa yang terbentuk? Kalau seandainya biasanya bentuknya penat, oh biasanya otomatis besoknya lanjut. Tapi kalau di atas bentuknya double tops, di sini volume yang warna merahnya kenceng-kenceng, oh saya jualan itu. Jadi jawabannya adalah masuk ke dalam time frame lebih kecil. Oke, baik. Terima kasih Michael. Dan mungkin untuk sahabat Mirai Asset yang masih pemula dalam hal membaca pattern seperti saya, nah ini saya mau minta tipsnya nih. Tadi mungkin Michael bisa dengan cepat, oh ini double bottom nih, saya ngelihatnya double top. Nah itu untuk pemula, apa yang bisa dilakukan supaya kita nggak salah dalam baca patternnya, Michael? Aduh, ini agak pertama ya, pattern tuh harus combine sama volume, satu. Yang kedua adalah sorry to say, dalam membaca chart pattern itu kalian mesti melatih mata kalian. Jadi kalau saya ya saya ngelihat daily ya, saya udah bisa lihat itu 15 menitnya jadi kayak apa gitu. Jadi terkadang ya kalau ada orang yang kasih lihat saya, kok chart ini, oh ini chart weekly kan, weekly dari UNVR kan, nah saya bisa tahu karena mungkin karena sering ngelihat kali ya, karena sering ngelatih mata gitu. Jadi sederhananya begini, kalau ada satu saham yang breakout, saham naik 5%, 10%, itu pasti biasanya ada chart pattern yang divalidasi. Cara teman-teman ngelatih gimana? Oke, coba lihat di aplikasi Mirai, gainernya hari ini adalah saham ABCD, naik 15%. Teman-teman buka chart, ada nggak chart pattern divalidasi? Kok kayaknya nggak ada, masuk dalam time frame kecil. Oh, rupanya ada, sesuai dengan 3 rules yang saya bilang tadi. Nah, ketika ini sering-sering teman kalian lihat, latih, dalam waktu, let's say 1 tahun ya, karena teman-teman bakal mahir. Saya terus terang, saya salut sekali sama banyak mentoring juara-juara Mirai yang umurnya di market baru 2 tahun, baru 1 tahun, baru 3 tahun. Nah, saya sendiri sebenarnya untuk mencapai level ini saya perlu 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Jadi mungkin ya kalau saya lihat justru karena adanya program-program mentoring seperti ini, program edukasi seperti ini, proses belajar kalian itu di shortcut gitu. Ya, betul sekali. Setuju. Jadi berarti memang butuh waktu ya untuk bisa semakin mahir. Nah, Michael, berarti tadi sekalian nih saya mau tanya tentang screening karena tadi banyak banget yang nanya juga. Itu setiap pertanyaan mentoring pasti pertanyaannya banyak tentang screening. Nah, yang tadi Michael sampaikan berarti kurang lebih screeningnya ya. Jadi kita bisa lihat mulai dari top gainernya seperti itu, dari top gainer lalu kemudian cari ada nggak chart pattern di saham tersebut begitu ya, dikombinasi dengan volume. Betul sekali. Oke, jadi terus terang screening itu hal yang rumit. Pertama ada 700 saham di saham, nah mungkin kita ngelihat semua mana yang potensi, mana yang ada chart pattern mau bullish. Cara pertama adalah bisa lihat Broxum, mana yang diakumulasi, mana yang diakumulasi oleh big player. Yang kedua adalah lihat chart. Yang ketiga adalah lihat top gainer. Jadi kalau top gainernya ini, kita lihat masih ada ruang kenaikan enggak. Kalau udah nggak ada, ternyata udah resisten, skip. Tapi kalau dia
naik dan mendekati resisten, kita lihat ada nggak catatan-catatan di bawah yang divalidasi oleh volume-volume besar dalam time frame kecil. Kalau ada, maka itu udah dikumpulin. Kira-kira modal mereka berapa? Saya belinya di berapa? Nah, itu yang penting. Nah, biasa besoknya kan kalau udah dekat resisten, pagi-pagi dibanting ke bawah tuh. Kalau volumenya kecil, yang ngebanting juga bukan istilahnya nggak melakukan penjualan secara masif, kemudian turunnya masih make sense, itu saya beli biasanya. Makanya kadang-kadang pagi-pagi turun ke bawah saya beli, lalu rebound, saya jual. Yang sering kejebak itu pagi-pagi turun jual, habis itu rebound, pas rebound FOMO beli, nanti di bawah turun lagi hancur. Ya, nah itu yang banyak terjadi dan saya setuju kalau itu banyak terjadi. Dan Michael ini ada pertanyaan tentang money management. Jadi kalau money management untuk buy before breakout tuh sebaiknya berapa persen dari porsi? Honestly, biasanya kalau buy on breakout, saya lakukan dengan porsi lebih kecil karena rawan false dan itu biasanya udah rame banget. Tapi to be honest, kalau memang kalian mau menang di kompetisi, buy on breakout itu kalian mesti gunakan uang yang lebih gede karena kalian mengejar portfolio return. Jadi, tapi itu bebas kembali ke kalian. Tapi akan jauh lebih baik kalau kalian bisa beli buy before breakout. Sebelum breakout daily, kalian udah ada posisi. Oke, baik. Baik. Nah, Michael, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ini yang pertama itu ini, bedanya descending triangle dengan falling wages itu di mana? Oh, beda. Jadi kalau descending triangle bentuknya seperti ini. Dia nggak bisa membentuk higher high. Jadi geraknya tuh seperti ini. Gini, lalu plumb ke bawah. Kalau rising wedge, dia naiknya tuh begini, makin lama makin lemah. Nah, ujung-ujung drop ke bawah. Tapi sama-sama sinyal akan Bearish. penurunan bearish ya. Oke, sip. Baik. Nah, ini sahabat Mira Asset banyak banget yang tanya juga tentang kayaknya perlu diulang katanya. Jadi materinya ada di mana? Jadi sahabat Mira Asset, materinya nanti akan di videonya ya, rekaman videonya itu akan dikirimkan di akhir kompetisi. Jadi nanti akan dikumpulin dari semua mentor, dari semua sesi, nanti akan dikirimkan. Jadi sahabat Mira Asset sabar menunggu seperti itu ya. Dan ini kita coba saya cek jam. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Michael sebelum mengakhiri sesi kita. Bagaimana mengetahui area pullback sebuah pattern bullish dan bagaimana mengetahui sebuah false break pattern bullish? Pertama, area pullback udah pasti neckline ya. Gini. Tadi saya ada jelasin kenapa pullback di dalam suatu pattern itu bakal kejadian. Tahu nggak kenapa? Karena market maker sedang melakukan tes. Kira-kira siapa nih yang punya saham, yang juga punya saham yang saya beli, dia juga mau tahu dong. Kalian kalau banting, dia kan marah. Maka kalau udah breakout, biasanya dia banting dulu ke bawah. Nah, cara saya mengidentifikasinya gimana? Ingat, ketika ada volume paling besar, artinya pembelian itu dilakukan oleh average mereka di mana? Ya average mereka nggak jauh-jauh dari sini dong, ya kan? Nah, area pullback-nya di mana? Ya nggak jauh-jauh dari sini. Dan itu wajib dengan volumenya kecil. Kalau volumenya gede gimana? Contohnya gini. Ini market maker-nya juga bingung. Wah, ternyata banyak yang ikutan ya. Banyak juga yang panik dan banting. Ya udah, biarin aja turun, akumulasi lagi. Dan itu jadinya false break bukan berarti jelek. False break artinya market sedang berada posisi reakum. Barang ini ternyata belum pantas untuk keluar. Jadi kalau kalian bilang bandar tahu segalanya, bandar ngerti semuanya, hanya bandar yang tahu, no, it's wrong. Bandar juga seringkali melakukan tes, bandar juga kadang-kadang rugi, bandar juga kadang-kadang memiliki floating loss, bandar juga bisa cut loss. Oke, nah Michael berarti sekalian nyambung ya Michael nanggung satu pertanyaan lagi. Michael berarti kalau misalnya kita terlanjur beli di area tadi ya, di area yang kita harapkan akan naik, kemudian dia false break, berarti sebaiknya memang cut aja di cut loss ya. Okay. Maka dari itu saya katakan ketika buy on breakout gunakanlah dana lebih kecil untuk safety. Karena ketika itu turun artinya apa? Artinya apakah market maker akan biarkan dia turun terus?
Enggak dong, mereka bakal react di harga yang lebih murah. Harga lebih murah ini kapan? Ketika ada volume gede di harga yang mereka mau. Jadi kita nggak bisa mengadjust. Contohnya, ini support di sekian, pasti mantul di segini. Belum tentu. Bisa jadi market maker maunya di bawah. Di sini dia nggak jaga. Nah, itu kelihatan dari bid and offer, proses tawar-menawar. Ketika udah kejadian, muncullah volume gede. Volume gede ini adalah acuan bagi kalian untuk entry. Dan itu pertanda bahwa itulah support. Dan support akan dibentuk oleh market. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Michael. Jadi, dan oh ya, sekalian nanya minggu depan kita akan ngebahas apa nih Michael? Tapi semoga saya bisa ya susunnya, bisa susun itu berarti saya akan bahas tentang contohnya ini yang bikin break broksumnya apa, kemudian kalau turun pakai broker apa gitu. Wah, Ini dia. agak sedikit sensitif, tapi saya nggak tahu boleh atau enggak. Tapi moga-moga lah diboleh gitu. Nggak apa-apa, nanti kita tetap disclaimer pokoknya Michael. Kita ada disclaimer karena banyak banget nih yang nanya tentang broker summary juga. Jadi sahabat Mirai Asset pastikan untuk minggu depan stay terus di kelas mentorship di sesi yang jam 2 ini nanti bersama Michael. Dan saat ini Michael terima kasih banyak untuk materinya yang sudah disampaikan. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya kembalikan ke Michael David yang satunya lagi. Silakan Michael. Baik, terima kasih Bu Marta, terima kasih Ko Michael. Ya, buat sahabat Mirai Asset, kami mengingatkan kembali, jangan lupa minggu depan masih ada kelas lagi bersama Ko Michael Yo, jam 2 siang. Dan nanti jam 6:30 malam, kita ada kelas sama Om Ben. Jadi buat yang masih rajin nih, pengen belajar terus, jangan lupa nanti stay tune, jam 6:30 malam hari ini kita akan ketemu. Oke, terima kasih buat hari ini. Ilmu-ilmunya luar biasa. Terima kasih Bu Marta, terima kasih Ko Michael. Sampai ketemu lagi. Bye-bye Terima semuanya. kasih semuanya. Sampai ketemu nanti.